Selamat pagi, siang, dan malam, Mas Bro. Jumpa lagi dengan Buy Stock di sini. Paket saya dari DHL sudah datang, ya, dari DHL. Indonesia. DHL. Oke, kita buka ya. Mari kita buka. Ya, dari JLC PCB. Satu, dua. Oke, kita singkirkan dulu ke boxnya. Nah, kita buka yang ini dulu. Ini adalah PCB tri-band low pass filter. Oke. Tri-band low pass filter. Jadi kalau dirakit itu nanti seperti ini. Ini 40 meter, 30 meter, 20 meter. Cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya cukup dengan di switch saja. Kalau tadi yang bawah itu 40 meter, makanya kalau kita mau main di 40 meter, ini switchnya harus ke bawah, ini ke bawah. Jadi antara transmitter dengan antena harus kompak. Kemudian yang tengah ini adalah 30 meter, berarti kalau kita mau pakai, ini harus di switch. Nah, ini juga. Ini 20 meter, kalau kita akan pakai tinggal di switch. Nah, seperti itu. Ya. Ini PCB-nya baru datang. Kita kehabisan stok. Oke. Selanjutnya, yang kedua itu, ini prototype. Ini adalah prototype. Makanya cetaknya juga nggak banyak-banyak ya. Cetaknya cuma 5 biji aja karena ini masih prototype dan masih testing. Nah, ini WSDEC juga. Apa bedanya? Nah, bedanya di sini. Kalau sebelumnya di bagian ini kita sudah menggunakan 7805. Nah, ini 7805. Di sini kita kembali pakai LM1117. Nah, LM1117 ini sebenarnya cukup lumayan ya, arus 800 mA, tetapi dia memang panas gitu. Kalau dia diberi tegangan 12 volt itu panas. Nah, memang cara kerjanya seperti itu. Jadi dia akan membuang tegangan ke panas. Jadi 12 volt diturunkan jadi 5 volt, sisanya dibuang. Nah, ini untuk mempertahankan desain aslinya, saya kembali ke LM1117, tapi sebelum masuk ke sini, tegangan 12 volt itu kita turunkan dulu menggunakan ini, dioda. Dioda. Masalah 1 atau 2 nanti kita tes, mana yang lebih efektif. Itu satu ya. Yang kedua, di sini. Ya nggak enak ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Di sini. Di FST 3253. Jadi ini untuk mengakomodir
beberapa versi ya. Kalau kita menggunakan FST 3253, ini jumper ini, tengah dan kanan di solder. Kemudian kalau kita menggunakan CBT 3253 yang belakangnya seri C, itu yang artinya kompatibel, itu sama seperti FST, ini di jumper. Nah, untuk CBT 3253 yang bukan tipe C, jumper tengah dengan kiri. Nah, ini maksudnya supaya bisa mengakomodir semua jenis 3253 ya, apapun. Kemudian, itu yang kedua. Yang ketiga, di sini. Sebentar, saya ambilkan skemanya ya. Nah, ini. Iya. Nah, ini. Ini dari receive, dia akan masuk ke FST, tapi melalui switch. Switch-nya adalah PS170. MOSFET ini jadikan switch. Jadi pada saat receive, di sini ada tegangan. Nah, karena di sini ada tegangan, dia akan menyambung kemari. Gitu. Nah, jangan lupa ya, perlu diingat. Di sini juga ada output dari final. Gitu. Katakanlah 5 watt ya, 5 watt akan masuk ke sini. Gitu. Di sini akan ketemu dia. Di jalur ini akan ketemu. Jadi bayangkan kalau tiba-tiba ada error di sini, entah bagaimana supply-nya tetap ada. Ini udah supply walaupun sudah transmit, gitu ya. Yang 5 watt ini akan masuk ke sini. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadi pada saat receive ini ada sinyal besar, FST itu bisa rusak. Gitu. Nah, kita sendiri sudah pernah mengalami entah bagaimana tiba-tiba ada error di MOSFET-nya, sekali transmit, FST langsung rusak. Gitu. Dan itu harus diganti. Nah, di sini kita akan coba menggunakan clipping circuit. Kita akan potong di sini ya. Jadi sebelum masuk ke FST, kita potong dulu di sini pakai dioda. Potong. Jadi yang masuk ke sana itu hanya 1,4 volt peak to peak. Tidak akan lebih. Gitu. Tidak akan lebih dari itu. Jadi maksimal 1,4 volt peak to peak. Normalnya, normal sinyal receive di sini, kalau kita ukur menggunakan osiloskop, itu cuma sekitar 10 mV. 10 mV. Artinya kalau dia 10 mV, dia kan nggak akan terganggu sama sekali untuk melewati ini masuk ke FST. Gitu. Tapi ini akan membantu mengamankan ketika ada sinyal besar yang lolos dari sini. Gitu. Nah, kita akan coba tes. Ini PCB-nya. Jadi dioda ini akan mengurangi tegangan sebelum masuk ke LM1117 sehingga ini lebih aman. Nanti kita cek butuh 1 atau 2 dioda supaya ini tetap dingin tapi tetap berfungsi dengan normal. Gitu. Ini pun nanti akan saya cek menggunakan beberapa versi CBT ya. Karena FST itu sudah sangat jarang. FST itu sudah tidak diproduksi. Penggantinya memang CBT, tetapi CBT memang ada beberapa versi gitu. Dan kita juga nanti akan coba ini dengan ditambah seperti ini mempengaruhi kualitas receive atau tidak. Tetapi sebelumnya saya sudah mencoba modifikasi ini, ternyata tidak mengurangi fungsinya. Fungsi receive tidak terpengaruh sama sekali. Ini rangkaiannya sama. Gitu. Cuman saya masih solder di bawahnya dan ini saya kasih isolasi ya, selotip kertas supaya nggak short. Gitu. Ini tidak terpengaruh. Gitu. Nah, ini yang tadi. Oke, kita ke yang tadi ya. Seandainya kita menggunakan tri-band, low pass filter tri-band itu seperti ini. Ya, seperti ini tampilannya.
Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya kita menggunakan casing, nah, dia akan menjadi seperti ini. Cakep. Gitu. Menggunakan casing, menggunakan low pass filter 3 band. Oke. Demikian unboxing paket dari JLC PCB. Terima kasih Mas Bro. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.